Saudara-saudari terkasih, kita bertemu dengan renungan harian kita pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih setiamu menyertai kami hingga sampai pada pagi hari ini. Saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kepada kami pengertian akan firman-Mu. Berikan Roh Kudus-Mu mengajarkan kami, agar kami dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20, demikian bunyinya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kami ulangi sekali lagi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita setiap harinya kita pasti bertemu dengan keadaan atau kondisi yang berbeda-beda. Ada di situ suka, ada di situ duka. Kita bertemu dengan pergumulan, kita bertemu dengan rasa sakit, kita berhadapan dengan kerugian, kita juga bertemu dengan keuntungan dan kesuksesan. Ketika seseorang mengalami keuntungan atau kehidupannya dalam keadaan baik-baik saja, atau dia dalam titik kesuksesan, tidaklah mengherankan kalau seseorang itu mengucap syukur. Bahkan dia mungkin akan berterima kasih sekali kepada Tuhan. Dan sebagian besar orang-orang Kristen memberikan ucapan syukurnya ke tengah-tengah gereja Tuhan. Itulah satu ungkapan syukur. Dan hal ini tidaklah mengherankan. Karena apa? Karena dia sedang pada titik sukacita. Tapi bagaimanakah ketika seseorang menghadapi kesukaran, menghadapi kerugian, menghadapi penyakit, atau banyak hal yang sejenis dengan hal tersebut? Apakah seseorang itu masih tetap mengucap syukur? Pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan. Ada dua kata yang menarik di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini tentang mengucap syukur. Yang pertama adalah senantiasa. Kemudian yang kedua, atas segala sesuatu. Mengucap syukur senantiasa. Ini berarti terus menerus. Apapun yang dihadapi, apapun yang terjadi, tetap mengucap syukur. Ini bagian yang pertama dari renungan harian pada pagi hari ini. Bagian yang kedua, mengucap syukur atas segala sesuatu. Kalau tadi kami katakan, ketika kita menerima kesuksesan, keuntungan, kita dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, kita mengucap syukur, itu adalah hal yang biasa. Tapi bagaimana kalau keadaannya berbalik? Apakah kita akan tetap mengucap syukur? Pada pagi hari ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita, kondisi seburuk apapun, kita harus mengucap syukur. Karena firman ini mengatakan mengucap syukur atas segala sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan yang kita hadapi adalah kehidupan dengan berbagai macam dinamikanya. Semua itu terjadi berganti-ganti di tengah-tengah kehidupan kita. Firman ini mengingatkan kita untuk mengucap syukur untuk itu semua. Karena apa? Karena kita harus percaya di tengah kesukaran sekalipun Allah selalu memiliki hati yang mengasihi kepada kita. Bagaimanapun kesukarannya, kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memiliki hati yang mengasihi senantiasa. Saya membaca satu kisah tentang seseorang
yang mampu senantiasa untuk melihat sisi baik hati Allah yang penuh kasih. Ada seorang petani yang kehidupannya tidaklah menengah ke atas keadaannya, justru menengah ke bawah. Petani ini memiliki 1 ekor kuda betina, dan ini merupakan satu-satunya yang mungkin bisa dikatakan harta bagi dia. Pada suatu hari kuda ini hilang. Petani ini melihat di kandang kuda tersebut tidak ada lagi. Orang-orang sekitarnya, tetangganya semua turut bersedih atas apa yang menimpa petani ini. Tapi petani ini mengatakan bahwa kalaupun itu terjadi, dia katakan ini kerugian atau keuntungan, siapa yang tahu. Karena tetangganya sudah pada bilang, kamu sudah rugi karena kehilangan kuda betina yang merupakan salah satu harta yang berharga baginya. Tapi dia menjawab, ini kerugian atau keuntungan, siapa yang tahu. Beberapa hari kemudian, setelah berminggu-minggu kuda tersebut menghilang, ternyata dia kembali. Dia pergi ke hutan dan bertemu dengan jodohnya di hutan itu, yaitu kuda jantan. Dan ini dia bawa pulang sampai ke kandangnya kembali. Tentu semua pada senang, semua pada bersuka cita. Orang-orang pada mengatakan, kau beruntung, katanya. Tapi petani ini mengatakan, kerugian atau keuntungan, siapa yang tahu. Dia kembali mengatakan hal tersebut karena dia melihat bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok harinya. Kuda jantan ini masih sangat liar. Kemudian salah satu seorang anak petani ini yang sudah termasuk seorang pemuda mencoba menjinakkan kuda ini dengan menungganginya. Dia tunggangi kuda ini, tapi kuda ini meronta, kemudian menghempaskan sang pemuda anak petani tersebut. Apa yang terjadi? Kaki dan tangannya patah karena dia tidak mampu untuk menjinakkan kuda itu, dan kuda itu melemparkan dia. Semua tetangga kembali bersedih atas apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga petani tersebut. Tapi petani ini kembali mengatakan, kerugian atau keuntungan, siapa yang tahu. Karena memang dia tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua, tapi dia tetap percaya bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan hati yang mengasihi. Kemudian setelah anaknya mengalami kecelakaan, patah tangannya dan patah kakinya, negara mengumumkan bahwa mereka akan berperang melawan negara lain. Sehingga pemuda-pemuda di semua pelosok-pelosok negara itu wajib militer atau wajib mengikuti wajib militer tersebut, yaitu pemuda-pemuda yang tidak cacat, pemuda-pemuda yang kuat, yang tidak dalam keadaan sakit. Bagaimana dengan anak petani tersebut? Dia tidak dapat ikut, dia tidak pergi dengan wajib militer. Karena apa? Karena dia dalam keadaan kaki patah dan tangan yang patah. Dia tidak dapat pergi. Apa yang terjadi di perperangan? Negara mereka kalah. Anak-anak muda dari desa mereka semuanya mati. Kalah di perperangan. Kembali hanya tinggal nama. Kerugian atau keuntungankah bagi petani ini ketika anaknya jatuh dihempas kuda, patah tangan dan kakinya? Siapa yang tahu? Apa yang kita dapat lihat di balik kejadian beruntun dalam kehidupan petani tersebut? Dia selalu mengatakan, kerugian atau keuntungankah? Siapa yang tahu? Tapi dia percaya bahwa rancangan Tuhan seburuk-buruknya itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita dapat memetik dari pesan cerita tersebut. Apa yang saudara hadapi pada hari ini?
Seperti yang kami katakan tadi, setiap kita menghadapi suka duka kehidupan, kesuksesan dan kegagalan, sehat dan sakit, semua itu datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi mari kita percaya bahwa Tuhan kita adalah hatinya tetap penuh dengan kasih. Kalaupun saat ini kondisi buruk melandamu, tapi percayalah bahwa Tuhan sedang merancang, sedang merenda satu hal yang terbaik dalam kehidupanmu. Percaya untuk ini, itulah yang Tuhan mau dari kita. Karena itu firman ini mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucap syukurlah apapun yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Mengucap syukur dalam Kristus, mengucap syukur dengan imanmu bahwa Tuhan itu merancang segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupanmu. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan untuk kita, asal kita mau percaya dan sabar dalam menghadapi setiap kesukaran dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berjuang untuk menghadapi proses demi proses di tengah-tengah kehidupan kita, berjuang dengan iman dan percaya kita bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu yang mengajarkan kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan menguatkan kami agar kami tetap percaya bahwa dalam kesukaran sekalipun Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami percaya bahwa Tuhan merenda rencana yang baik, rencana yang agung mulia dalam kehidupan kami, asalkan kami tetap mau percaya kepadamu. Oleh karena itu, apapun yang kami hadapi dalam satu hari ini, kami percayakan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Semua jemaat-jemaat-Mu di seluruh muka bumi ini, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu, Tuhanlah yang senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.